Shalom saudara. Senang kembali dapat ibadah bersama-sama pada Sabat siang hari ini. Nah saudara, jika saudara ingat perkataan dari Presiden kita Pak Jokowi untuk seluruh rakyat Indonesia yang betul-betul lebih kuat dan lebih berhati-hati, dan kita harus siap. Karena kata beliau dalam meeting dengan orang-orang yang penting, mereka memprediksi keadaan dunia bukan semakin baik, tetapi semakin susah saudara. Cari kerjaan susah, benar nggak? Benar. Cari makan juga susah. Hidup semakin terjepit. Untuk itu, yuk kita Sabat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Message Bapak Yahweh, Message daripada Elohim. Coba kita akan belajar, kita akan banyak membuka ayat-ayat. Saya harap saudara perhatikan dengan baik. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 6. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara perhatikan. Dan orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 3.000 kereta perang dan 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan mereka mendaki serta berkemah di Mikmas sebelah timur Bet Awen. Dan orang-orang Israel melihat bahwa mereka dalam keadaan terjepit karena rakyat itu memang terdesak. Lalu bangsa itu menyembunyikan diri mereka di dalam gua-gua dan di celah-celah dan tebing-tebing batu yang terjal, di dalam lubang-lubang kubur dan di dalam terowongan bawah tanah. Nah saudara, jika saudara tadi menyimak pembacaan ayat-ayat yang saya bacakan, sempat ngeri membaca ayat yang kelima saudara, bahwa pasukan dari orang Filistin ditulis pasukan pejalan kakinya sebanyak pasir di tepi laut, di tepi pantai. Saya pikir mengenai sebanyak pasir di tepi laut itu, seingat saya hanyalah nubuatan mengenai keturunan Abraham, yang keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi saudara bayangkan, orang-orang Filistin pada waktu peperangan menyerbu Israel, mereka sebanyak pasir di tepi laut saudara. Serem nggak? Serem saudara. Coba kita baca ayat yang ke-15-nya saudara, dari 1 Samuel 13, supaya saudara tahu kekuatan dari orang Israel. Di kalimat terakhir dikatakan apa? Dan Saul menghitung jumlah orang yang ada bersama dia. Kira-kira berapa orang? 600 orang. Nah saudara, ini perbandingan yang luar biasa banget saudara, antara 600 orang tentara dengan tentara sebanyak pasir di tepi laut saudara. Ini yang terjadi pada kondisi peperangan dalam 1 Samuel 13. Nah, Bapak Yahweh mengingatkan melalui kisah ini bahwa keadaan hari-hari kita di hari kedepannya bagi banyak orang adalah seperti ini saudara, di mana kita betul-betul seperti segala penjuru itu digempur dan terjepit. Belum lagi kekuatan tentara 600 banding sebanyak pasir di tepi laut saudara. Nah coba sekarang kita lihat ayat yang ke-19-nya saudara. Saudara perhatikan. Dan waktu itu tidak ditemukan seorang pun pandai besi di seluruh Israel, karena orang Filistin telah berkata, jangan sampai orang-orang Ibrani itu membuat pedang atau tombak saudara. Saudara coba bayangkan jumlah pasukan mereka berapa? 600. Tapi di ayat yang ke-22 dikatakan apa? Dan terjadilah pada hari pertempuran
bahwa tidak ditemukan pedang maupun tombak di tangan setiap orang yang ada bersama Saul dan Yonatan, tetapi itu ditemukan pada Saul dan pada Yonatan anak laki-lakinya. Jadi saudara, saking mahalnya untuk mengasah pedang dan tombak, sampai di ayat 22 ditulis semua pasukan 600 orang tidak ada satupun yang bawa pedang atau senjata, saudara. Jadi hanya Saul dan Yonatan yang punya pedang, saudara, yang mereka bawa, saudara. Jadi perbandingannya sangat jauh antara 600 dengan tentara sebanyak pasir di tepi laut, plus 600 orang ini tidak pegang senjata, saudara. Menurut saya ini keadaan yang benar-benar pertempuran yang sangat mengerikan, saudara. Secara manusia mereka betul-betul sangat terjepit, dan secara manusia sudah bisa dipastikan mereka pasti akan kalah, mereka pasti akan mati, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau sampaikan dua message daripada Bapak Yahweh, penting untuk kita mempersiapkan di hari-hari ke depan. Karena di hari-hari ke depan ini bukan semakin baik, saudara. Coba kalau saudara lihat di medsos, betapa mengerikan keadaan bangsa kita ini, saudara. Lihat para pendemo yang ingin menggulingkan Presiden Jokowi. Padahal dalam waktu 2 bulan lagi Pak Jokowi itu sudah enggak menjabat lagi, saudara. Tetapi mereka kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, saudara. Yang pertama, saudara, respon yang salah. Respon yang salah, saudara. Ketika kondisi terjepit seperti ini, respon yang dilakukan Saul itu adalah respon yang salah, saudara. Tetapi ironisnya, respon Saul yang salah ini justru seringkali menjadi respon kebanyakan daripada orang. Mungkin kita juga meresponi seperti itu, saudara. Bagaimana cara Saul meresponi, saudara? Saudara bisa bayangkan jumlah pasukannya aja sudah tidak seimbang dan tidak punya senjata, saudara. Jadi tangan kosong mungkin, saudara. Saya saat membuat khotbah ini, saya membayangkan mereka nggak punya senjata, jadi tangan kosong. Jadi berkelahinya bagaimana saya nggak tahu tuh, saudara. Nah, ketika Samuel datang terlambat, kemudian rakyat mulai tercerai-berai, mulai nggak karuan, saudara. Kemudian rakyatnya itu mau meninggalkan Saul, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan posisi daripada Saul sebagai raja saat itu, saudara. Jumlah sudah tidak imbang, plus tidak mempunyai senjata. Kemudian rakyat sudah mau pergi. Kan nggak lucu kalau perangnya cuma Saul dan Yonatan aja, saudara, untuk menghadapi orang Filistin yang sebanyak pasir di tepi laut. Itu sebabnya ketika Saul mau ditinggal sama rakyatnya, Saul akhirnya melangkai apa yang sebetulnya nggak boleh dia lakukan, saudara. Karena ini yang menjadi tugas seorang imam, saudara. Dia harusnya sudah dikasih tahu sama Samuel, tunggu aku, gitu kata Samuel. Tapi rupanya Saul tidak bisa menunggu janji daripada Bapak Yahweh. Dia harusnya sudah dikasih tahu sama Samuel, tunggu aku, gitu loh. Tuhan pun, Bapak Yahweh sudah kasih tahu Samuel, tunggu. Bapak Yahweh melalui Samuel untuk memberitahukan kepada Saul, tunggu. Tapi Saul tidak bisa. Akhirnya Saul melangkai apa yang sudah diinstruksikan oleh Samuel. Kenapa, saudara? Kenapa sampai Saul itu nggak mau mendengarkan perintah daripada Samuel, nggak mau mendengarkan perintah Bapak Yahweh? Karena takut. Karena takut saat itu, saudara. Siapa yang dalam kondisi terjepit seperti ini nggak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Saul? Saya yakin dari kita pasti kita akan panik, akan takut.
sehingga kita bisa berbuat yang tidak apa? Yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudara pada siang hari ini, please, hati-hati. Jangan sampai kita meresponi salah seperti Saul. Pada saat terjepit begitu takut dan panik, itu lumrah, saudara. Takut boleh, saudara, tapi saya harap jangan panik, saudara. Saya, puji Tuhan, bukan tipe yang panikan, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya nggak pernah panik, saudara. Amin. Gitu loh. Jadi tenang aja, itu semua akan terjadi, saudara. Sampai melakukan keputusan-keputusan yang salah, saudara. Ada banyak contoh di dalam kitab suci orang-orang yang panik, lalu membuat kesalahan yang fatal, saudara. Siapa contohnya, saudara, di dalam kitab suci? Yang sudah dijanjikan oleh Bapak Yahweh, tetapi nggak mau mendengar, kemudian membuat langkah sendiri. Siapa itu, saudara? Saul tadi kan sudah. Siapa lagi? Sarah, gitu loh. Ketika dia panik karena usianya yang sudah lanjut, tidak ada tanda sedikit pun, aduh, ini janji Tuhan mana ya, gitu ya. Akhirnya dia membuat langkah sendiri. Dia melakukan yang sama, tidak sabar untuk menunggu janjinya Bapak Yahweh digenapi, saudara. Akhirnya Sarah membuat skenario sendiri, saudara. Abraham kemudian disuruh tidur sama pembantunya, sama pegawainya, sama gundiknya, Hagar. Akibatnya apa? Yang dilakukan Sarah berdampak sampai hari ini, saudara. Gitu loh, saudara. Jadi apapun yang kita hadapi, kita jangan panik, saudara. Santai aja, kita berdoa aja. Kemudian siapa lagi, saudara? Ada contoh lagi yang juga sama-sama terjepit. Saya mengharapkan kita respon dengan orang ini yang kita bisa tiru, saudara. Siapa, saudara? Dalam kitab 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Coba kita buka 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dikatakan apa? Dan Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan merajamnya, sebab jiwa-jiwa itu berduka cita, masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Walaupun Daud akan dirajam sama orang-orang, akan dilempari batu, Daud masih tetap berpegang teguh imannya, menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya, saudara. Daud juga dalam kondisi tertekan sama seperti Saul, karena rakyatnya mau merajamnya. Kitab suci menulis di kalimat terakhir berkata apa? Dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Nah, bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaan kepada Bapak Yahweh, saudara? Saya percaya sebuah gambaran yang sangat jelas dalam Mazmur 73 ayat yang ke-21. Mazmur 73 ini memang bukan ditulis oleh Daud, saudara, tapi saya percaya gambaran ketika orang yang tertekan dan terjepit itu bagaimana sih, saudara? Ayat yang ke-21 dari Mazmur 73, saudara. Sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku tertusuk-tusuk. Ayat 22, aku kasar dan tidak mengetahui, aku seperti binatang di dekatmu. Saudara, ketika kita tertekan, memang kita mungkin bingung, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi yang amazing di kalimat berikutnya apa, saudara? Aku seperti binatang di dekatmu. Pemazmur bilang seperti binatang. Kok dikatakan seperti binatang sih, saudara? Saudara, kalimat yang dipakai ilustrasi seperti binatang, saya gambarkan itu seperti binatang seekor anjing, saudara. Anjing itu kan hewan yang manja,
hewan yang berusaha berlindung kepada tuannya. Dia itu meringkuk di bawah kaki tuannya. Saya punya dogi, saudara, dogi poodle. Dia dekat dengan saya saat ini karena saya yang memberi makannya, saudara. Dia manja sama saya. Saya kemana selalu mengikut. Saya buka pintu kamar, dia lari cepat masuk kamar. Itu loh. Nah, jadi pemazmur itu menyamakan dirinya betul-betul seperti dalam kondisi yang rendah banget, seperti binatang, saudara. Aku seperti binatang di dekatmu. Jadi aku butuh perlindungan, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini loh yang dinamakan menguatkan kepercayaan, saudara. Nah, ada satu pesan profetik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saudara. Coba kita buka Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 29 sampai 31. Saudara perhatikan. Kejadian 43 ayat 29 sampai 31. Ketika dia mengangkat matanya, maka dia melihat Benyamin adiknya, anak ibunya. Lalu ia berkata, inikah adikmu yang bungsu itu yang pernah kamu katakan padaku? Dan dia berkata, biarlah Elohim menunjukkan kemurahan kepadamu, hai anakku. Dan bergegaslah Yusuf karena rasa belas kasihnya bergelora terhadap adiknya. Dan dia mencari tempat untuk menangis. Dan dia memasuki kamar, lalu menangislah dia di sana. Jadi saya saat membaca ini membayangkan kalau Yusuf itu nangisnya mungkin histeris, saudara. Mungkin sampai terdengar di istana, saudara. Kemudian dia membasuh mukanya, lalu keluar dan menguasai dirinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Saudara, ketika Yusuf melihat Benyamin, Yusuf apa? Menangis. Yusuf nggak tahan, saudara. Ketika Yusuf melihat adiknya, Yusuf nggak tahan. Kemudian dia menangis. Waktu Yusuf belum muncul, waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya yang lain, Yusuf nangis nggak? Enggak. Yusuf nggak nangis. Tapi begitu melihat Benyamin, Yusuf tidak tahan. Perhatikan, Yusuf ketika melihat Benyamin, Yusuf tidak tahan. Yusuf menangis, gitu loh. Kemudian di ayat 34-nya dikatakan apa? Lalu ia menyajikan kepada mereka hidangan dari hadapannya. Tetapi hidangan Benyamin menjadi 5 kali lebih banyak daripada hidangan semuanya. Wih, keren kan? Lainnya 1 porsi, Benyamin 5 porsi, saudara. Saya harap saudara bisa tangkap message ini, saudara. Gara-gara Benyamin lah, maka saudara-saudaranya Yusuf dikasih makan. Ketika Benyamin tidak datang, awal mulanya kan hanya kakak-kakaknya. Benyamin nggak datang karena dia anak yang bungsu, adik yang bungsu. Dikasih makan nggak? Enggak, saudara. Awal mulanya begitu. Ketika saudara-saudaranya datang, nggak ada hidangan. Tapi ketika Benyamin ada, pada saat Benyamin muncul, baru hidangan itu muncul, saudara. Ketika Benyamin muncul, jadi Benyamin ini seolah-olah yang membuka jalan berkat untuk saudara-saudaranya, saudara. Seluruh saudara-saudaranya itu disajikan hidangan, dijamu dengan sangat mewah dari meja Yusuf itu sendiri, saudara. Keren kan, saudara? Saudara, kehadiran Benyamin bukan hanya membawa berkat untuk dirinya Benyamin itu sendiri, tetapi kehadiran Benyamin juga membawa berkat untuk keluarganya, saudara. Gitu loh, saudara. Karena Yusuf melihat Benyamin, seluruh keluarga ini lalu dijamu, disambut dengan luar biasa, saudara. Ketika Bapak Yahweh lihat Benyamin, maka bukan hanya Benyamin yang dikasih berkat, tapi seluruh keluarga, seisi rumah yang sedang mengalami kekeringan akan mendapat
pertolongan daripada Bapak Yahweh, saudara. Nah, saat ini Bapak Yahweh merindukan munculnya Benyamin, saudara. Tuh. Coba kita buka Ulangan 33. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan tentang Benyamin. Dia berkata, kekasih Yahweh, dia akan tinggal dengan tentram di sisinya, yang melindunginya sepanjang waktu. Ya, dia akan tinggal di antara kedua bahunya. Saudara, Ulangan 33 ini bicara apa, saudara? Ketika Musa, sebelum Musa mati, dia itu melepaskan doa berkat untuk masing-masing suku, saudara. Nah, di ayat 12 Musa itu melepaskan berkat untuk Benyamin. Saudara, kalau saudara nanti baca di rumah Ulangan 33 sampai habis, saudara akan tahu satu-satunya suku yang disebut oleh Musa sebagai kekasih Bapak Yahweh hanyalah Benyamin, saudara. Yang lain gak disebut, hanya Benyamin, saudara. Nah, saya percaya ketika Tuhan kasih ini, Bapak Yahweh itu seperti membuka pengertian bahwa hari-hari ke depan ini Bapak Yahweh itu merindukan munculnya kekasih-kekasihnya, saudara. Benyamin diumpamakan oleh Musa sebagai kekasih Yahweh. Suka menaruh kepalanya mungkin di pundaknya, di dadanya Bapak Yahweh. Suka menaruh kepalanya di dadanya Bapak Yahweh. Saudara, inilah yang saya percaya, Yahweh rindu muncul orang-orang seperti Benyamin yang suka tinggal di bahu Bapak Yahweh, di bawah kepak sayapnya, saudara. Saudara kan pernah muda, pernah pacaran kan? Kalau yang pernah pacaran, pada saat kekasihnya mau manja-manjaan, pasti kekasihnya nggak cowok, nggak cewek, pasti ada di bahu pacarnya, saudara. Benar nggak? Benar, karena saya suka gelendotan juga dulu, gitu loh. Sekarang nggak ada lagi, tinggal Victor ya. Victor juga nanti akan cari pacar dia katanya. Nah, kitab suci menulis apa, saudara? Ketika saudara dan saya bisa menjadi seperti Benyamin, supaya tinggal di dada Bapak Yahweh, di hadirat Bapak Yahweh, maka kitab suci menulis Bapak Yahweh melindunginya dari hari lepas hari, saudara. Luar biasa, saudara. Ketika Yusuf menjamu Benyamin dan saudara-saudaranya, saudara perhatikan, Benyamin tadi dikasih berapa sajian? 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya. Nah, angka 5 di sini bicara tentang apa? Kemurahan Bapak Yahweh, saudara. Tentang kemurahan Bapak Yahweh. Nah, keadaan sekarang semakin sulit. Kita tetap butuh kemurahan daripada Bapak Yahweh, saudara. Dimana nantinya kita tidak bisa lagi mengandalkan tabungan, kalau masih ada tabungan. Kalau ada pun kita nggak bisa mengandalkan, karena tabungan kalau nggak ada pemasukan pasti habis. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang di sekitar kita, saudara. Ketika misalnya Pak Yohanes, Ibu Priscilla bantu aku dong, aku sakit nih, pasti akan saya tanya, punya BPJS nggak? Nggak punya. Harus bikin, orang kaya aja punya BPJS, masa Bapak nggak punya duit, nggak punya BPJS, gitu loh. Jadi nggak bisa mengandalkan lagi orang lain. Semuanya seperti tiba-tiba itu terjepit, sampai orang Israel katakan apa? Tidak punya senjata, saudara. Mungkin sampai detik ini saudara kehidupannya nggak punya apa-apa. Kondisi saudara mungkin seperti 1 Samuel 13. Saya ingin mengingatkan saudara, jangan sampai saudara bereaksi seperti Saul, panik. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan cari jalan kompas dan lain-lain sebagainya, saudara. Tapi tetaplah keadaan kita model apapun, tetaplah percaya kepada Bapak Yahweh.
kita tetap tinggal di hadirat Bapa Yahweh. Seperti Pemazmur 73, pikiranku gelap, hatiku sakit, susah, sampai seluruh badan mau mati rasanya. Pemazmur berkata, tetapi aku tetap dekat kepada Yahweh. Perkataan ini diulang 2 kali, saudara. Artinya kondisi pemazmur nggak gampang, tetapi dia tetap tinggal di dada Bapa Yahweh, saudara. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh Daud, yang dilakukan oleh Benyamin, saudara. Nah, dalam kondisi yang semakin sulit, saudara tidak bisa lagi mengandalkan manusia, saudara. Bahkan kekuatan saudara sendiri pun tidak bisa menolong saudara. Saudara butuh favornya Bapak Yahweh. Saudara butuh tangan Bapak Yahweh yang ambil alih, saudara. Tuhan berkata begini, saudara, aku merindukan munculnya kembali hati seperti Benyamin. Maka Bapak Yahweh akan menurunkan favor di tengah-tengah krisis, saudara. Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk seisi rumah saudara juga akan kecipretan berkat daripada Bapak Yahweh, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Kita ini harus benar-benar taat dan setia kepada Bapak Yahweh. Maka semua ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau cuma hanya lip service, gak akan terjadi, saudara. Yang tahu ini semua akan terjadi apa enggaknya saudara sendiri. Saya nggak tahu iman saudara bagaimana terhadap Bapak Yahweh. Pesan Tuhan hari ini apa? Yang pertama, saudara, Yahweh menunggu, saudara. Yahweh menunggu. Yahweh itu merindukan Benyamin yang kembali beristirahat di bahunya Bapak Yahweh, saudara. Yusuf tidak tahan saat melihat Benyamin. Di mana ada Benyamin yang suka tinggal di dada Bapak Yahweh, yang suka bermanja-manjaan kepada Bapak Yahweh. Tuhan nggak tahan, saudara. Tuhan nggak tahan. Maka itu, saudara, kuatkan kepercayaan saudara kepada Bapak Yahweh, sehingga Bapak Yahweh nggak tahan ketika melihat saudara, gitu loh. Bagaimana caranya agar Tuhan nggak tahan melihat saudara, sehingga Bapak Yahweh menurunkan blessing di dalam kehidupan saudara. Hanya saudara sendiri yang bisa melihat iman saudara-saudara. Saya nggak bisa bagaimana kedekatan saudara kepada Bapak Yahweh kalau bukan diri saudara sendiri. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan Yonatan berkata kepada orang muda yang membawakan senjatanya, mari kita akan menyeberangi ke kubu pertahanan orang-orang tak bersunat itu. Mungkin Yahweh akan bekerja bagi kita, karena tidak ada rintangan bagi Yahweh untuk menyelamatkan dengan banyak atau dengan sedikit orang, saudara. Saudara, rema yang Bapak Yahweh kasih untuk hari-hari ke depan, Yonatan itu dengan iman, dia itu maju berdua toklu dengan yang membawakan senjatanya, saudara. Biasanya pembawa senjata itu bawa apa sih, saudara? Peluru. Ya, bawa peluru, bawa senjata. Itu loh, yang nggak bawa senjata kan disuruh bawa senjatanya, itu bawa apa? Tameng itu apa ya? Kayak perisai ya. Kayak yang pendemo kalau saudara lihat kan, polisi-polisi yang ada di barisan depan kan bawa yang gitu tuh, untuk agar nggak kena ya penangkis, nggak kena timpukan. Itu loh yang dibawa oleh anak buahnya Yonatan, saudara. Anak buahnya bawa perisai, pedangnya dibawa Yonatan, saudara. Dia cuma pergi berdua, saudara. Saudara bisa bayangkan, 600 orang tidak punya senjata. Yang punya senjata hanya Saul dan Yonatan, saudara. Ini kalau saya baca renungkan, ini nekat nggak, saudara?
Ini orang yang nekat menghadapi orang-orang Filistin, tentara Filistin, perusuh. Sebanyak pasir di tepi laut. Bayangkan pasir di tepi laut, saudara bisa ngitung nggak? Cuma dia seorang diri yang bawa senjata, walaupun ditemani dengan si pembawa senjata, saudara. Tapi Yonatan ini luar biasa, bilang apa, saudara? Kalau Bapak Yahweh mau menolong dengan sedikit atau banyaknya orang, buat Yahweh tidak ada masalah. Bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil, saudara. Ada rema Bapak Yahweh yang harus saudara tangkap pada siang hari ini, saudara. Hari-hari ke depan ini yang akan Tuhan pakai, apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di tanganmu, walaupun tampaknya enggak berarti, itu yang akan Bapak Yahweh pakai, saudara. Satu kali seorang janda ditinggal mati dengan meninggalkan banyak utang, saudara. Dia datang kepada Nabi, saudara. Lalu Nabi ini tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Dijawab apa? Aku nggak punya apa-apa. Selalu perkataan pertama yang muncul, aku nggak punya apa-apa. Sering kan kita bicara menjawab seperti, aku nggak punya apa-apa, Ibu Priscilla. Nggak punyanya apa dong? Nggak punya apa-apa. Tapi kemudian dia jawab, aku hanya punya sebuah bejana atau buli-buli dengan sedikit minyak. Nah, dalam 2 Samuel 4 ayat 1 sampai 7, nanti saudara baca sendiri di rumah. Kitab suci ini menceritakan di ayat 3-nya berkata apa? Lalu Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar, dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit mintanya, tetapi dalam jumlah yang banyak. Jadi saya yakin perempuan ini, janda ini, ketuk-ketuk pintu rumah tetangganya bukan satu orang aja, saudara. Tapi mungkin ada beberapa tetangga dimintain, punya nggak sih lu buli-buli kosong gitu? Kalau punya gua minta dong gitu. Jangan cuma satu, tapi bisa banyak pokoknya. Kemudian buli-buli itu dibawa masuk ke rumahnya, pintu kemudian dikunci. Wanita itu disuruh menuangkan minyak yang dia punya yang sedikit aja. Ajaibnya apa, saudara? Minyaknya itu gak habis-habis saat dituangkan, sampai semua buli-buli itu penuh, saudara, baru berhenti, saudara. Saudara, ketika minyak itu dituang, bagian perempuan ini apa, saudara? Tadi kalau saudara mendengarkan yang saya bacakan ayatnya, perempuan ini apa, saudara, yang dilakukan? Menyediakan buli-buli atau bejana dan minyak. Kemudian yang membuat minyak yang dituang gak habis-habisnya itu pekerjaannya siapa, saudara? Tuhan. Bapak Yahweh, Tuhan. Tuhan yang melakukannya, saudara. Gak tahu bagaimana ceritanya, gak tahu kapan startnya, tiba-tiba minyak itu tidak henti-henti mengalir, saudara. Nah, demikian Bapak Yahweh akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang ada di tangan saudara? Saudara kerjakan, saudara action. Jangan diam aja gitu loh. Udah nggak punya apa-apa, diam di tempat. Baru kemudian ada bagian Tuhan yang kerjakan ketika saudara action, saudara. Ada banyak cerita di kitab suci, Tuhan memakai apa yang ada pada kita, saudara. Contohnya Daud saat mengalahkan Goliat hanya pakai apa, saudara? Pakai ketepel dan batu kerikil untuk kalahkan Goliat. Musa ketika menghadapi nabi-nabi palsu, Musa ditanya oleh Bapak Yahweh, apa yang ada di tanganmu? Musa jawabnya apa? Tongkat. Tongkat itulah yang mengiringi Musa sampai membelah laut, sampai mengeluarkan air dari batu karang, saudara. Jadi ada result yang ada, saudara. Apa yang ada di tanganmu? Saudara jangan fokus dengan yang tidak ada. Andai kata aku punya modal, aku akan berkati gerejanya Priscilla. Andai kata aku dapat duit,
aku akan begini. Andai kata, saya katakan, jangan mengandai-ngandai yang tidak ada. Gitu loh. Apa yang ada pada saudara? Berjalan dengan hati Benyamin, saudara. Maka saudara tidak tahu kapan mulainya, tiba-tiba minyak itu tidak habis-habis. Saudara tidak tahu kapan mulainya, tiba-tiba Daud lempar batu. Mungkin batu pertama nggak kena, batu kedua nggak kena, sampai berapa kali saya nggak tahu. Tapi pada intinya tahu-tahu ada yang nancap di jidatnya Goliat, saudara. Gitu loh. Jadi ketika saudara misalnya bergerak gagal, bergerak kedua gagal, ketiga gagal, jangan berhenti, terus action, saudara. Itu loh remanya daripada Tuhan hari ini, saudara. Bagian Bapak Yahweh adalah membuat minyak itu tidak berhenti mengalir, kemudian mengarahkan batu ke jidat Goliat. Bagian saudara apa? Mempersembahkan hati seperti Benyamin, dan pakai apa yang ada pada saudara, maka kemurahan Bapak Yahweh akan turun di dalam kehidupan kita, saudara. Kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang masa, saudara. Nah, saya harap pesan ini akan saudara tangkap, dan saudara berjalan dengan hati Benyamin, dan berjalan dengan apa yang ada pada saudara. Jangan mengandalkan yang tidak ada, karena akan membuat kita ini susah sendiri, karena lingkungan kita nggak akan bisa menolong saudara, gitu loh. Kita harus berjuang sendiri. Saya pun sekarang nggak punya apa-apa, tetapi di tangan saya ini ada mobil, saudara. Mobil yang saya pakai ini adalah kaki saya yang bisa membuat saya bekerja melalui mobil ini, gitu. Kemudian Markus bilang, saya nggak punya apa-apa, Ibu Priscilla, gitu loh. Mobil aja nggak punya, sepeda juga nggak punya, motor udah dijual, apa dong, gitu. Ya diri saudara sendiri lah, gitu loh, gitu loh. Tubuh saudara sendiri yang harus bergerak dan harus action. Nah itu loh, saudara. Itu loh, itu artinya apa yang ada di tangan saudara. Sebab hari-hari ke depan ini, pola yang akan Tuhan pakai, result yang sangat tidak masuk akal, saudara. Yang tidak bisa masuk akal. 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan berapa? 5.000. Masuk akal nggak? Enggak, itu baru 5.000 yang disebut laki-laki aja, belum anak, belum perempuan, belum mantu, belum cucu, gitu loh. Tidak pernah ada di hitungan matematika siapapun juga, saudara. Nggak ada kalkulatornya, saudara. Tapi pada waktu saudara berjalan dengan hati Benyamin, maka 5 roti 2 ikan, tangan Bapak Yahweh menggandakan untuk jadi 5.000 lebih, saudara. Sisanya berapa? 12 bakul. Keren nggak? Keren, merinding, saudara. Gitu loh, keren banget. Tuhan katakan mungkin keadaan saudara saat ini sedang tertekan, banyak masalah yang belum ada jalan keluarnya, seperti Pemazmur 73, seperti hewan yang tidak mengerti, dungu mungkin, tapi aku tetap ada di dekatmu. Walaupun saudara saat ini nggak punya apa-apa, mungkin udah hopeless, aduh pengen mati aja gitu, kadang kan gitu ya. Jangan, saudara, tetap mengandalkan Bapak Yahweh. Saudara, tangkap firman Tuhan ini dengan iman, saudara. Yahweh berbicara kuat pada siang hari ini, saudara. Saya sangat percaya dan yakin, tidak untuk selamanya Bapak Yahweh membiarkan kita ini menangis, saudara. Asal saudara percaya, asal saudara taat kepada Bapak Yahweh, maka kemurahan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini satu message Tuhan untuk hari ini. Ada kemurahan Tuhan yang kita butuhkan. Ada jalan dengan hati Benyamin, saudara. Pakai resort yang ada, saudara. Pakai apa yang ada pada saudara, biar campur tangan Bapak Yahweh turun di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, saudara, di akhir zaman ini kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa.
Tadi ada telepon dari teman saya hanya isengin aja, saudara. Orang lain yang baru dikenal boleh utang, minta izin sama saya. Orang mau kasih utang kepada orang yang baru dikenal kok minta izinnya sama saya, boleh nggak? Gitu loh. Saya katakan ya nggak boleh. Aku kenal kamu udah lama aja, gua pinjem duit lu aja lu nggak kasih. Aku gituin. Nggak kasih, bener-bener nggak kasih. Itu hanya enggak, gua bercanda aja kok. Bayangin saudara, kita tidak bisa berharap lagi kepada manusia, tapi dengan apa yang ada di tangan kita, kita harus bergerak sendiri. Pasti bisa. Nah, kalau nggak punya apa-apa seperti Markus, aku kan nggak punya apa-apa. Dengan tubuh kita kemanapun kita beritakan, dengan mulut kita beritakan tentang Injil keselamatan. Perkenalkan pencipta langit dan bumi bernama Bapak Yahweh. Perkenalkan pemilik sorga itu bernama Bapak Yahweh. Kalau nggak kenal pemilik sorga, jangan harap masuk sorga. Jadi saudara, di tempat ini pada siang hari ini, saudara tangkap firman Tuhan yang saudara dengar, saudara imanin, saudara bertanya kembali kepada Bapak Yahweh, dan iman saudara harus taat dan setia, maka blessing Tuhan akan turun di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.